semuanya, perkenalkan nama saya Bonifacius Garanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai literasi cerita rakyat Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Si Bungsu. Pada zaman dahulu kala, di daerah Talang Siambul, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hiduplah sepasang suami istri. Mereka tinggal di sebuah perkampungan dan berbaur dengan masyarakat. Rumah tempat tinggal mereka sangat kecil. Dindingnya terbuat dari kayu dan atapnya dari daun rumbia. Rumah tempat tinggal mereka berbentuk rumah panggung agar binatang buas tidak akan mengganggu keluarga itu jika mereka sedang tidur. Tempat tinggal mereka tidak begitu jauh dari kawasan hutan, sehingga binatang buas sering masuk ke perkampungan mereka, dan itu sangat mengganggu penduduk perkampungan itu. Itulah sebabnya penduduk di perkampungan tersebut membuat rumah panggung sebagai tempat tinggal mereka. Suatu ketika, lahirlah anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Sambil menggendong anaknya yang baru lahir, Pak Sardim berjalan menghampiri Ibu Sardim yang sedang duduk di kursi yang terbuat dari bambu. Tanya Pak Sardim, "Bu, anak kita akan diberi nama siapa?" "Aku terserah padamu saja," kata Ibu Sardim sambil mengambil anaknya dari gendongan Pak Sardim. "Aku ingin memberi nama anak kita K1, yang artinya anak pertama," jawab sang suami sambil membelai kepala anaknya. "Aku setuju saja," jawab Ibu Sardim sambil menidurkan anaknya. Sejak pasangan mereka mempunyai anak yang bernama K1, orang-orang di lingkungan tempat tinggal mereka memanggil Pak Sardim dengan sebutan Pak K1 dan Ibu dengan sebutan Ibu K1. Waktu pun berlalu. Ibu Sardim dan Pak Sardim bertambah jumlah anaknya menjadi 6 orang. Anak yang pertama bernama K1, anak yang kedua bernama K2, anak yang ketiga bernama K3, anak yang keempat bernama K4, anak yang kelima bernama K5, dan anak yang keenam bernama K6. Pada usia 5 tahun, K6 tumbuh menjadi anak kecil yang periang dan lincah. Pak K1, Bu K1, K1, K2, K3, K4, K5, dan para tetangga memanggil K6 dengan sebutan si bungsu. Dari kelima anak Pak K1 dan Pak K2, si bungsulah yang berwajah paling tampan. Kulit si bungsu yang kuning langsat, hidungnya yang mancung, dan matanya yang bersinar menambah ketampanan si bungsu. Wajah yang rupawan dan tingkah laku yang menggemaskan membuat daya tarik si bungsu sehingga memikat hati orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, terutama kaum ibu. Anehnya, sejak si bungsu lahir, orang-orang kampung berubah dengan menyebut Pak K1 menjadi Pak Bungsu dan Bu Bungsu. "Pak, anak kita si bungsu sangat lincah dan lucu ya," ujar si bungsu. "Iya Bu, banyak orang bergemas kepada si bungsu," jawab Pak Bungsu sambil memperhatikan tingkah laku si bungsu yang sedang bermain. "Bu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena anak kita disayangi banyak orang. Itu tandanya banyak orang yang suka dengan tingkah laku anak kita," lanjut Pak Bungsu.
Iya Pak, semoga anak-anak kita nanti bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, jawab bungsu. Pagi hari suasana desa tempat tinggal keluarga Pak Bungsu terasa sangat sejuk. Kicauan burung yang bertengger di dahan saling bersahutan. Semilir angin sepoi-sepoi menambah sejuknya udara pagi. Si bungsu yang telah berusia 6 tahun itu datang menghampiri bapaknya yang sedang mempersiapkan bekal dan peralatan untuk pergi ke hutan. Bapak, bolehkah bungsu ikut bapak ke hutan? Tanya si bungsu sambil mengusap kedua matanya. Boleh saja, cepatlah mandi, biar badan segar. Bapak tunggu ya, jawab Pak Bungsu. Iya Pak, saut si bungsu sambil lari untuk mandi. Bu, anak-anak aku bawa semua ya, tanya Pak Bungsu. Iya Pak, jawab Ibu Bungsu. Anak-anak sudah siap semuanya, tanya Pak Bungsu. Sebentar lagi Pak, si bungsu baru memakai pakaian, sahut ke-1. Ya, Bapak tunggu nak, sahut Pak Bungsu. Pak, Bapak kami telah siap, kata kedua dengan suara nyaring. Anak-anak, salam dulu dengan ibu kalian. Jangan lupa cium tangannya, pesan Pak Bungsu. Iya Pak, jawab anak-anak hampir bersamaan. Bu, saya pergi dulu, kata Pak Bungsu kepada istrinya. Iya Pak, hati-hati jaga anak-anak, jawab Bu Bungsu. Ke-1, jaga adik-adiknya, pesan Bu Bungsu sambil melepas kepergian mereka di depan pintu. Iya Bu, akan kujaga adik-adik, jawab ke-1. Dadah Bu, kata si bungsu sambil melambaikan tangannya. Sepanjang perjalanan, anak-anak tersebut bersenandung gurau. Tak lama kemudian mereka sampai di hutan. Seperti biasanya, ke-1 mengumpulkan kayu-kayu dari ranting pohon yang telah mati. Kedua mencari umbi-umbian. Ketiga mencari daun-daunan. Dan keempat memanjat pohon untuk mencari buah-buahan. Sedangkan kelima membantu keempat mengumpulkan buah-buah yang telah dipetik. Sementara itu, Pak Bungsu mengajari si bungsu menangkap ikan dengan menggunakan bambu yang telah diruncingkan ujungnya. Si bungsu memperhatikan penjelasan bapaknya dengan saksama. Dalam waktu singkat saja, si bungsu telah berhasil menangkap ikan. Bapak, aku dapat ikan besar, teriak si bungsu sambil menunjukkan ikan yang berhasil ditangkapnya. Bagus anakku, sudah pandai kamu menangkap ikan. Coba cari lagi, kata Pak Bungsu. Bapak, aku dapat lagi, ikannya kecil, kata si bungsu dengan gembira. Bagus anakku, masukkan ke ember itu nak, kata Pak Bungsu. Pada saat bungsu dan si bungsu sibuk menangkap ikan, datanglah ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Mereka pun terjun ke sungai untuk menangkap ikan. Setelah mendapatkan ikan yang banyak, mereka pulang. Dalam perjalanan pulang menuju rumah, si bungsulah yang banyak bercerita kepada saudara-saudaranya tentang pengalaman pertamanya menangkap ikan. Setelah 1 jam berjalan, akhirnya mereka sampai di rumah. Keenam anak Pak Bungsu pergi ke belakang untuk mandi. Tak beberapa lama kemudian, keenam anak Pak Bungsu selesai mandi. Pak Bungsu yang baru saja melepaskan lelah beranjak pergi ke belakang rumah untuk mandi. Kemudian mereka berkumpul untuk makan bersama. Sejak kondisi badan Pak Bungsu yang mulai sering sakit, Pak Bungsu selalu membawa keenam anaknya ke hutan
untuk bersama-sama mencari dan mengumpulkan hasil hutan. Setiap hari, Pak Bungsu mengajari si bungsu menangkap ikan. Dalam waktu yang tidak lama, akhirnya si bungsu telah mahir menangkap ikan. Ibu, bungsu mendapat ikan banyak, teriak si bungsu. Ibu, nanti masak asam pedas untuk bungsu ya, pinta si bungsu kepada ibunya. Ya, nanti ibu masakkan asam pedas, kata ibunya sambil mengambil ikan itu dari tangan ibunya. Bungsu, sebagian ikan-ikan ini nanti akan kita jual ke pasar ya. Uang hasil penjualan ikan-ikan itu nanti kita belikan beras, lanjut Bu Bungsu. Ya Bu, terserah ibu saja, kata si bungsu. Ikan apa saja yang akan kita masak untuk asam pedas Bu, kata si bungsu. Ikan patin anakku, kata si ibu bungsu. Ikan patin itu rasanya enak jika dibuat masakan asam pedas, lanjut ibu bungsu sambil membersihkan ikan-ikan hasil tangkapan si bungsu. Ikan patin yang lain juga ya Bu, seru si bungsu sambil menunjukkan seekor ikan yang dipegangnya kepada ibunya. Ya, benar anakku, kamu sudah pandai menghafal dan mengenal nama-nama ikan ya, kata si ibu bungsu sambil tersenyum. Bapak yang mengenalkan nama-nama ikan pada bungsu. Memang kamu anak pintar, kata ibu bungsu sambil membelai rambut si bungsu. Sudah sana, pergi bermain, kata si ibu bungsu. Ya Bu, nanti kalau asam pedasnya sudah masak, beritahu bungsu ya Bu, kata si bungsu sambil berjalan menuju halaman depan rumah. Ya, ibu akan beritahu nanti, kata ibu si bungsu sambil membawa ikan-ikan yang telah dibersihkan ke dapur. Di pagi hari yang masih berselimut udara dingin, anak-anak Pak Bungsu sudah bangun dari tidur lelapnya. Seperti biasanya, Pak Bungsu pergi ke hutan bersama keenam anaknya. Sesampai di hutan, mereka beristirahat sejenak sebelum mencari dan mengumpulkan hasil hutan. Si bungsu berjalan mendekati bapaknya. Bapak, mengapa banyak binatang berada di hutan? Tanya si bungsu. Hutan adalah tempat tinggal binatang itu anakku, jawab Pak Bungsu. Hutan juga tempat hidup tumbuh-tumbuhan dan hasil hutan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lanjut Pak Bungsu. Jadi anak-anakku, jangan merusak atau membakar hutan. Lindungilah dan jaga kelestarian hutan. Hutan sangat penting bagi manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, pesan Pak Bungsu sambil menepuk bahu si bungsu. Bapak, lihatlah ada kelinci keluar dari semak-semak itu, kata si bungsu sambil menunjuk seekor kelinci yang sedang makan pucuk daun. Abang, ayo kita tangkap kelinci itu. Nanti kita bawa pulang dan kita pelihara kelinci itu. Seru si bungsu. Jangan lupa, jika kamu meliharanya, kelinci itu akan larang Pak Bungsu.